Baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Kali ini Bapak akan menjelaskan di KD 3.8 sebenarnya, yaitu pada menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Jadi kita fokus pada prototipenya. Prototipenya itu adalah sampel sebelum diproduksi. Nah, agar pengetahuannya atau kompetensi ini menjadi komprehensif, menjadi lengkap, maka Bapak akan jelaskan dari KD yang pertama. Apa sih esensi dari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini? Jadi, pada pelajaran produk kreatif kewirausahaan ini adalah kalian akan dibentuk untuk menjadi wirausaha, di mana wirausaha itu sebenarnya adalah suatu skill yang tidak bisa diajarkan secara teori, tetapi harus cepat dipraktekkan. Nah, karena berhubung sekarang pandemi, maka kita akan coba menteorikan tetapi seril mungkin dengan keadaan di lapangan. Oke, kita masuk di KD yang pertama. Di mana KD yang pertama itu adalah memahami sikap dan perilaku wirausaha, di mana itu kalian harus tahu jiwanya wirausaha dulu, yaitu berani bertarung, pantang menyerah, jujur. Itu adalah sikap-sikap perilaku wirausaha yang sangat penting. Mental bagus. Nah, itu harus kalian bentuk terlebih dahulu. Baru melanjut ke KD yang kedua, kalian analisa peluangnya, produk barang dan jasanya. Jika kita di bidang pertanian, tentu saja produknya produk pertanian atau jasa-jasa di bidang pertanian, seperti jasa sewa traktor, sewa semprot drone, dan jasa lainnya. Pada produk kreatif dan kewirausahaan ini, memang kita fokusnya di ATPH, yaitu membicarakan produk pertanian. Tapi pada pelajaran produk kreatif kewirausahaan, kita tidak akan sempit membahas pertanian, karena sekarang eranya kolaborasi, kita bergabung dari semua disiplin ilmu sehingga membentuk suatu produk atau suatu keunggulan yang kita bisa gunakan bersama. Contoh, ada yang membuat di konten sosial medianya, ada juga mungkin e-sportnya atau gamesnya. Di sana kita bergabung untuk membentuk suatu tim yang saling berkolaborasi. Jadi tidak sempit pada bidang pertanian saja, tapi tentu contoh-contoh akan kita gunakan bidang pertanian, dan contoh lain juga akan kita masukkan sebagai pelengkapnya. Nah, setelah kalian analisa peluangnya, udah tahu peluang kalian mau apa, baru kalian coba untuk memahami hak kekayaan intelektual, karena harus disiapkan jika kalian ingin berbisnis padi. Kalian coba daftarkan brand padinya terlebih dahulu, mungkin buat websitenya, atau kalian buat brandnya di sosial media terlebih dahulu. Itu bagian sederhana sebelum mulai bisnis. Nanti jika sudah jalan, sudah lancar, baru daftarkan brandnya di HAKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, Bapak sendiri sudah mendaftarkan brand Bapak, plagro.id. Nanti sertifikatnya bisa kita sharekan di video ini. Itu sudah didaftarkan di HAKI, Republik Indonesia, hak kekayaan intelektual, di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang karena sudah bisnisnya jalan baik, kita daftarkan sehingga tidak ditiru oleh orang, dan orang yang berniat buruk bisa kita tuntut, dan kita pun bebas berbisnis di seluruh dunia dengan brand yang sudah didaftarkan. Nah, berikutnya adalah bagaimana menganalisis konsep desain prototipe. Jadi sebelum kalian berbisnis, tentu kalian buat desain prototipenya terlebih dahulu. Nah, seperti contoh misalnya pulpen ini, sebelum di launching dia akan dibuat desain gambarnya. Nah, untuk gambar-gambar di bidang pertanian kita akan share nanti untuk gambar greenhouse yang sudah biasa kita kerjakan untuk proyek-proyek di ATPH. Jadi kita buat dulu konsep desainnya, berapa memerlukan, berapa habis. Jadi konsep-konsep besarnya kita desain terlebih dahulu. Baru lanjut ke 3.5, yaitu bagaimana menganalisa proses kerja pembuatannya. Jadi bagaimana kita analisa dulu apa langkah apa, apakah beli bahan dulu atau gambar dulu, itu kita analisa dulu sehingga nanti jadinya sempurna. Jadi sistemnya akan terbentuk dengan baik. Jadi ingat, sistem itu penting, bukan hanya
jualan saja jika kita ingin profesional. Tapi jika ingin memulai, Bapak sarankan mulai saja jual, tidak usah memikirkan sistem terlebih dahulu. Tapi jika ingin profesional, sudah mental bisnisnya terbentuk, karena tidak semua dari kalian mungkin akan menjadi pebisnis, tidak semua juga akan menjadi profesor atau melanjutkan, tidak semua juga akan menjadi pekerja. Nah, tentu itu akan kita pilih-pilih kembali. Nah, jika kalian sudah menentukan untuk menjadi pebisnis, untuk profesional baru kita ikuti sistem yang bisa baik sehingga bisa kita berbisnis long life, jadi bisa berjalan jangka panjang. Berikutnya, setelah kita menganalisa proses kerjanya, baru kita buat gambar kerjanya yang di 3.6, yaitu menganalisis lembar kerja atau gambar kerja. Jadi kita buat gambar terlebih dahulu, layoutnya. Misal kita buat perusahaan minyak atsiri, di mana gudang datang, di mana minyak atsiri dicacah, di mana dia masuk ke tungku, di mana minyak keluar, di mana minyak dikemas. Itu harus kita gambar layoutnya, karena jika gudang minyak produk datang, atau kulit lemon datang, atau kulit serai datang bercampur dengan packing yang untuk packing minyaknya, tentu itu akan merusak proses dari layout dari bisnis minyaknya, karena bisnis minyaknya akan tercemar seperti itu. Jadi itu kita harus perlu gambar. Baru nomor 3.7 yang sudah kita bahas minggu lalu, itu adalah bagaimana menganalisa biaya prototipe ini. Jadi layout ini atau biaya ini kita analisa di mana sih besarnya biaya, seberapa besar, apakah kita perlu pinjaman bank atau perlu investor atau donatur atau apa, itu kita analisa sehingga kita menentukan apa buat gedungnya sebesar 1 hektar atau setengah hektar atau 1 area setengah area, itu kita analisa. Nah, baru masuk ke 3.8 kita menerapkan proses kerja pembuat. Baru kita buat prototipe itu, kita langsung action buat. Jika kue ya kita buat kuenya, jika tanaman atau lemon kita langsung tanam, itu langsung kita buat prototipenya atau kebun contohnya. Kalau di kebun, prototipe itu kebun contohnya. Baru lanjut ke 3.9, itu menentukan pengujian fungsi prototipe. Jadi kebun contoh itu kita uji apakah menguntungkan, apakah 1 hektar bisa isi 100 pohon, jika lemon 30 hara bisa isi 200 pohon, apakah bisa seperti itu, apakah bisa dipapatkan lagi, apa bisa ditumpang sarikan. Nah, itu baru kita uji prototipe tersebut. Masuk ke 3.10, baru kita masuk ke menganalisa perencanaan produksi massal. Jadi kelas 11 ini kalian hanya sampai di KD 3.10, menganalisa bagaimana produksi massal. Nah, setelah prototipe jadi, kebun lemonnya 20 area itu jadi baik, baru kita perluas. Nah, seperti di tim kita di ATPH, kebun sampel awalnya dulu ada 200 pohon yang ada di Selantang, sekarang kebunnya sudah meluas itu menjadi 8.000 pohon. Jadi itu kita sudah buat produksi massalnya, dan ada di 3 wilayah, yaitu di Bedugul, Plago, Badung, dan Kintamani, Bangli. Itu sudah perluasan untuk kebun ininya, produksi massalnya. Jadi bukan prototipe lagi. Jadi prototipe itu hanya yang 30 area yang 200 pohon yang awalnya ditanam di kebun Selantang, seperti itu. Nah, baru lanjut di kelas 12, mungkin nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya, KD 11, yaitu menunjukkan indikator keberhasilan. Baru kita evaluasi dari proses dari produksi massal itu, apakah cocok dia, apakah menguntungkan dilakukan produksi massal. Jangan-jangan ternyata kita belum siap untuk produksi massal, mungkin kita harus memperketat atau mempersiapkan sistem pada kebun contohnya dulu, bukan ke produksi massal. Baru sampai di 3.20 tentu kita akan buat laporan keuangannya, karena laporan keuangan itu penting. Itu nanti di kelas 12 kita akan bahas. Sekarang di kelas 11 kita hanya sampai 3.10, yaitu bagaimana langsung kita membuat kebun massalnya, jadi atau produksi massalnya. Jika pulpen, kita buat pulpen yang banyak masuk pabrik. Jika kue, kita buat kuenya skala home industry, atau 1 kali produksi bisa 1000 pieces kue. Atau kita di tim ATPH ada buat sari lemon, kita buat bisa ribuan botol. Nah, itu kita masuk ke namanya produksi massal. Oke? Baik, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, maka ini ilustrasi dari bagaimana
proses kerja dari prototipe itu dikerjakan. Jadi ini masuk ke KD 3.8 ya, anak-anak, setelah seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, ini adalah contoh gambar prototipe instalasi hidroponik yang pernah dibuat oleh tim ATPH, di mana sebelum kita mengerjakan satu proyek, kita buat dahulu gambarnya untuk kita analisa dan kita lakukan penawaran kepada klien. Jadi berapa jumlah titik seperti ini, berapa jumlah titik, tanaman apa saja. Ini gabung sistem DFT dengan pipa dan sistem Dutch bucket, yaitu cabai tomat digabung menjadi satu rumah atau satu greenhouse. Nanti kita lihat setelah rumahnya jadi. Nah, jadi kita tawarkan berapa titiknya, berapa jumlah cabainya, berapa tomatnya, itu kita buat gambar prototipenya terlebih dahulu agar tidak salah hitung, salah biaya, atau salah penawaran. Karena jika terlalu mahal, maka pelanggan akan tidak menyetujui proyek ini, tapi jika terlalu murah, maka kita akan tidak mendapatkan untung. Jadi wajib sekali gambar atau bayangan ini dibuat. Jika menanam sayur atau lemon yang kita sudah kerjakan, maka kita buat satu luasan tertentu menghasilkan berapa, jumlah lemon yang dipanen berapa kilo, berapa tahun baru panen, itu harus kita buat dulu rancangannya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah dibuat gambarnya, baru kita realisasikan. Ini setelah kita realisasikan di tim, ini jadinya. Ini kita kerjakan di Korem Wirasatya di Denpasar. Ini, jadi setelah dibuat rancangan, maka tidak ada miss, tidak ada yang salah di luar gambar yang telah disepakati. Nah, ini dia tadi instalasi tadi. Ini dia instalasi DFT-nya. Di meja ini adalah tempat tomatnya nanti setelah ini. Di sini tomatnya, ini yang dikerjakan oleh bapak-bapak dari TNI di Korem Wirasatya di kota Denpasar. Jadi tidak ada yang miss sesuai dengan gambar yang telah kita buat. Nah, tahapan dalam menerapkan proses kerja ini adalah kalian harus siapkan alat dan bahan sesuai gambar yang telah kalian buat. Setelah itu, kalian mulai kerjakan prototipenya sesuai gambar. Kalian mulai kerjakan. Jangan miss dari gambar, karena itu akan membuat kita rugi. Dan yang ketiga, kalian mendokumentasikannya setiap rangkaian tersebut. Jika salah potong, kalian foto, kalian videokan, itu akan membuat kita tahu kesalahan apa yang ada di masa lalu, sehingga kita bisa merubahnya menjadi sebuah prototipe yang benar-benar disukai pelanggan dan disetujui oleh pelanggan. Lalu yang terakhir adalah kita menguji prototipe yang kita buat tersebut untuk kita uji apakah telah sesuai, apakah ada kesalahan, jika ada diperbaiki, jika sudah benar lalu kita tetapkan prototipe tersebut, lalu kita kerjakan dan kita berikan kepada pelanggan bentuk nyatanya. Jadi bukan prototipenya lagi. Nah, ini Lebon California kita di ATPH. Awalnya kita hanya prototipe sekian aro, yang 200 pohon itu adalah kita bisa anggap dia adalah prototipe. Prototipe dengan 200 pohon. Kita kerjakan dengan anak-anak, kita hitung semuanya, analisa usaha taninya, kita hitung berapa biaya produksinya, akhirnya berapa kita bisa menjual dan berapa keuntungan kita. Baru akhirnya setelah 2 tahun berproses di prototipe, baru kita perluasan kebun, pohonnya sudah besar, sekarang kita sudah memiliki di tim ATPH itu sekitar 8.000 pohon yang tersebar di 3 wilayah, di Bedugul, Badung, Plago, dan di Kintamani. Jadi produknya sudah premium, bahkan kita sudah buat olahannya. Jadi itu adalah hasil dari prototipe yang kita buat, yang 200 pohon itu, sehingga bisa kita kembangkan menjadi hal yang profesional atau skala industri. Jadi itu pentingnya anak-anak untuk kita membuat suatu rancangan dari prototipe atau gambar prototipe yang sudah kita buat. Baik, itu untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk di kolom komentar. Kita akan diskusikan lebih lanjut. Salam ATPH Jaya.